Assalamualaikum Matkim Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Oke guys, kita bahas soal nomor 1. Saya ambil dari LKS 3 Erlangga ya, Matematika Peminatan kelas 12. Oke. Limit X mendekati tak hingga. Nah, jika tipe limit aljabar seperti ini, maka kita gunakan pangkat tertinggi aja ya. Baik pembilang, kita cari pangkat tertingginya berapa, penyebutnya juga berapa. Dilihat X pangkat 5, ini yang paling tinggi. Ya udah, maka jawabannya langsung 6 dibagi 2. Begitu, jawabannya 3. Gitu ya guys. B. Coba untuk poin 2, saya ambil soal yang ini. Limit X mendekati tak hingga 1 min 2X kuadrat. Ini yang paling gede berapa pangkatnya? Min 2X pangkat 3 kan? Jadinya min 8X pangkat 3. Dibagi bawah pangkat yang paling tinggi mana? Ya jelas perkalian ini dengan ini kan? Maka jadinya 2X pangkat 3. Nah kan X pangkat 3 nya hilang. Min 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Begitu ya. Next kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 gimana nih? Limit X mendekati tak hingga. Nah, ini kita akarkan. Siapa yang pangkatnya tertinggi? Ini kan ya, ini salah. Ini yang tertinggi 18X kuadrat. Kalau kita akar, kan jadinya akar 18X dikurangi 3X. Ini kan sama, pangkat 1 nih pangkat 1. Dibagi bawah yang pangkat tertingginya, kan ini ya. Berarti X kuadrat di akar itu adalah X. Nah, yuk kita sederhanakan. 18 itu 9 kalikan 2. Maka jadinya 3 akar 2 ya. 3 akar 2X dikurangi 3X dibagi dengan X. Atau sama dengan 3 akar 2 dikurangi 3 kalikan X dibagi dengan X. X-nya kan hilang ya. Maka jadinya 3-nya saya lepas. Akar 2 dikurangi 1. Oke, jawabannya adalah D. Kita cek nomor 4 ya. Diketahui ini limit X mendekati tak hingga. Untuk pembilang mana yang paling besar? Pangkatnya jelas ini ya. Makanya sama aja Mbak buat akar X dikurangi akar 9X dibagi akar 4X dikurangi akar X. Nah yuk, akar X itu kan berapa? X pangkat setengah ya, atau Mbak buat kayak gini aja. Berarti kan akar X dikurangi 3 akar X gitu kan. 9 di akar itu kan 3. 4 di akar itu 2. 2 akar X dikurangi akar X. Akar X-nya saya lepas ya. Maka jadinya 1 dikurangi 3 dibagi akar X-nya saya lepas 2 kurangi 1. Ini kan hilang ya. Sini ke sini. 1 kurangi 3 berapa? Min 2. 2 kurangi 1, 1. Min 2 bagi 1, min 2. Begitu ya Dek ya. Ya, kita masuk soal nomor 5. Limit X mendekati tak hingga, ini masih dalam bentuk aljabar ya. Maka Mbak buat penyebutnya yang sama ya. Kita buat penyebutnya semuanya adalah X ditambah 5. Berarti kan ini jadinya 3 min X dikalikan X ditambah 5 ditambah X kuadrat min 2X. Begitu ya Dek ya. Nah ini jadi gimana ini? 3 kalikan 1, 3X ya. 3X min 5X itu berapa? Min 2X, oke. 3 min X dikalikan X itu adalah min X kuadrat. 3 kalikan 5 itu plus 15. Ditambah X kuadrat dikurangi 2X. Dibagi bawahnya adalah X plus 5. Oke, ini kan hilang. Hilang ya. Nah, maka pangkat tertingginya berapa? Yang pangkat X-nya min 2X, min 2X. Maka jadinya min 4X. Di bawah X yang pangkat tertingginya adalah X gitu kan. Maka jawabannya adalah min 4. Oke, next nomor 6. Ini masuk ke dalam limit tak hingga trigonometri ya. Kita sudah masuk ke fungsi trigonometri. Nah, kalau ada soal seperti ini kita buat dimisalkan aja ya. Misalkan seperteta itu adalah Y. Kita buat seperti ini. Jika sudah permisalan kayak gitu, maka nanti limit Y mendekati 0. Seperteta itu Y ya. Maka jadinya sin kuadrat 2 per teta artinya 2Y.
dibagi dengan 1 dikurangi cos Y. Ya, seperti theta 2Y, kalau 2 per theta ya 2Y. Ya, sin kuadrat 2Y dibagi 1 min cos. Berarti atasnya ini tetap ya. Yang bawahnya saya rubah nih. Cos Y itu kan sama aja 1 min 2 sin kuadrat setengah Y. Itu kan ya, ini masih limit Y mendekati 0. Maka jadinya limit Y mendekati 0 sin kuadrat 2Y dibagi 1 kurangi 1 kan habis. Min sama min jadi plus ya. 2 sin kuadrat setengah Y. Udah sin per sin, maka boleh dicoret. Maka jadi gimana? Setengah, ini kan 2Y ya. Itu artinya sin 2Y dikali sin 2Y. Ya, berarti kan 2 dibagi setengah, sininya juga 2 dibagi setengah. Artinya sin 2Y dikali sin 2Y dibagi sin setengah Y kali sin setengah Y. Nanti sinnya hilang ya, tinggal konstantanya aja ya. Tinggal koefisien saja ya di sini ya. Oke ya, maka jadinya setengah, 2 kalikan 2 dibagi setengah itu 4, ini 4 ya. 4 bagi 2 itu 2, 2 kalikan 4 adalah 8. Oke, jawabannya adalah A. Lanjut aja ya dek, kita masuk ke soal nomor 7. Sama saja, saya buat Y itu adalah sepertheta. Maka nanti theta itu adalah seper Y. Kita buat kayak gini dulu. Maka ini jadi gimana? Limit Y mendekati 0. Theta itu adalah seper Y. Karena theta kuadrat, maka seper Y kuadrat. 1 min cos 2Y. Seper theta itu adalah Y. Berarti kalau 2 per theta itu 2Y. Oke ya. Maka jadinya limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat. Nah, 1 min cos 2Y, cos 2Y saya buat sin. 1 dikurangi cos 2Y itu gimana? 1 min 2 sin kuadrat Y, begitu ya. Maka jadinya limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat, 1 kurangi 1 kan habis. Maka min kali min jadi plus ya, 2 sin kuadrat Y. Oke, maka jadi gimana? 2 sin Y dikali sin Y. Ini namanya sin kuadrat Y dibagi Y dibagi Y. Nih, dibagi Y kuadrat ya. Maka jadinya gimana dek? Jadinya 2. Ini bagi ini itu 1. Ini bagi ini itu 1. Maka jawabannya adalah 2 ya. D. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. 8 saya ambil dari LKS 3 juga ya. Sama saja. Kita buat seperti itu adalah Y, maka Y itu, maka T itu adalah seper Y. Ya, maka jadi gimana? Limit Y mendekati 0, ini sin seperti itu Y, berarti kalau 2 per T adalah 2Y. Sin 2Y dikurangi seperti itu Y, kalau 3 per T artinya 3Y. Nah, yang ini terus dikali T per 6. T per 6 itu apa? T itu adalah seper Y. Berarti kalau T per 6, 1 per 6Y. Gitu ya. Yuk kita buat limit Y mendekati 0. Sin 2Y dikurangi 3Y dibagi 6Y ya. Nah, ini kan artinya kayak gini. Sin 2Y per 6Y dikurangi 3Y per 6Y, karena plus min berarti artinya kan kedua-duanya itu dibagi 6Y, begitu ya. Maka jadi gimana dek? Nah, ini kan sama aja kita tipenya gini ya, kalian harus tahu dulu ya, yang namanya sin mx dibagi dengan nx, maka jawabannya adalah m per n. Kalian pasti harus tahu ini dulu ya, konsep dasarnya ya. Ini kan setipe, maka jadinya 2 per 6 dikurangi 3 per 6. Oke, maka jawabannya min 1 per 6. Oke, jawabannya adalah C. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Saya ambil dari LKS 3 juga ya. Nah, ini juga sama saja. Limit tak hingga sebuah fungsi trigonometri. Maka Mbak buat seper X itu adalah Y.
Paham ya? 1/X itu Mbak anggap Y. Maka nanti limit Y mendekati 0, ini berarti sin 4Y dibagi 1 dikurangi akar 1 min Y. Oke, kalau udah tahu soal kayak gini, kalian gunakan aja perkalian rasional ya. Dikali dengan 1 plus, ini ya rasionya penyebut ya. Berarti 1 plus, nah kayak gini deh. Nah, maka jadinya limit Y mendekati 0, ini adalah sin 4Y dikalikan 1 plus akar 1 min Y dibagi ya. Ini berarti 1 kali 1 adalah 1, min kali plus jadi min, akarnya hilang, 1 min Y. Oke ya guys, 1 kurangi 1 kan habis, maka sisanya plus Y yang di bawah. Maka jadinya Mbak buat limit Y mendekati 0, sininya adalah sin 4Y, per Y-nya di sini aja. Ini kan sisa per Y ya, dikali 1 plus akar 1 min Y. Oke deh, kita masukkan Y-nya 0 nanti. Maka jadinya sin 4Y per Y kan 4 ya, dikali. Ini berarti kan 1 ditambah 1 kurangi 0 ya, Y mendekati 0. 1 kurangi 0 kan 1, 1 di akar 1 ya, maka jadinya 4 kalikan 2, jadinya 8 ya. Oke, jawabannya adalah D. Next, kita ambil soal LKS 3 lagi. Ini saya masukkan ke soal nomor 10 ya. Limit X mendekati tak hingga. Nah, ini gimana nih? Agak panjang nih kayaknya nih. Kita gunakan sama saja ya. 1/X Mbak anggap sebagai Y. Oke, maka nanti Y itu sama dengan, X sama dengan 1/Y. X-nya ke sana, X-nya ke sana, Y-nya ke sini. Ya, oke ya. Nah, yuk kita rubah. Limit Y mendekati 0, akar 1 min Y dibagi X itu 1/Y ya, 1 per Y. Dikali tan 2Y dibagi cos kuadrat pi per 2 itu 90 ya, 90 min Y. Oke, nah ini kan jadi kayak gini ya, limit Y mendekati 0, akar 1 min Y dikali Y ya, ini ke atas. Nah ini jadinya tan 2Y, kita pakai fungsi kofungsi ya. Ini kan sama aja, misalkan Mbak punya kayak gini deh di sini ya. Misalkan Mbak punya di sini ya. Misalkan Mbak punya ada cos 90 min alfa, maka jadinya sin gitu kan. Cos jadi sin alfa. Oke ya guys. Nah, berarti sama aja. Kalau cos kuadrat 90 min Y, maka nanti jadinya sin kuadrat Y. Begitu deh ya. Kalau tan sama sin itu sudah boleh kita coret ya. Maka jadi gimana? Akar 1 min Y kalikan Y, ini berarti kan jadinya tan 2Y dibagi dengan sin Y dikali 1 per sin Y ya. Oke, ini berarti masih limit ya, limit Y mendekati 0. Lalu kita bisa siasati nih, Mbak buat kayak gini. Limit Y mendekati 0, maka jadinya akar 1 min Y dikali, ini berarti kan tan 2Y dibagi sin Y. Nah ini Y-nya Mbak taruh sini, biar bisa nanti coret ya. Y dibagi sin Y. Oke, maka Y-nya kita substitusikan, Y mendekati 0. Berarti 1 kurangi 0 kan 1 ya, 1 di akar tuh 1 ya. Ini berarti jadinya 2, ini jadinya 1. Berarti jawabannya adalah 2 ya. Kalian harus tahu ya sifat-sifat dasarnya untuk limit trigonometri. Jangan lupa apabila kita punya tan mx dibagi dengan sin nx, atau misalkan kita punya mx dibagi sin nx, maka jawabannya ya tinggal koefisiennya saja ya. Maka m per n 2 per 1, 1 per 1 gitu ya guys. Oke, jawabannya adalah 2, bebek ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak hebat. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, dan simak video Matkin privat lainnya ya.